Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rio. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Konita. Terima kasih ya sudah hadir. Dan kita tahu bahwa saya di sini dalam rangka untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak untuk supervisi klinis atau supervisi akademik berbasis coaching terhadap rekan sejawat. Nah, Pak Rio adalah salah satu guru yang saya pilih untuk melaksanakan berproses ya dalam rangka supervisi akademik atau klinis di kelasnya Pak Rio. Langsung saja Pak Rio. Jadi kan supervisi akademik itu sebenarnya kan paradigmanya memberdayakan. Lalu ada fokus yang akan dikembangkan ini yang apa gitu kan ya. Nah, menurut Pak Rio Pak Rio itu ingin disupervisi untuk pengembangan apanya? Kan kita tahu bahwa guru itu mempunyai 4 kompetensi. Yang pertama adalah pedagogik, kemudian profesional, kemudian sosial, dan kepribadian. Nah, dari 4 ini Pak Rio pilih yang mana? Saya lebih ingin disupervisi di bidang pedagogiknya. Oh, di bidang pedagogiknya ya. Nah, kalau pedagogik itu kan juga masih dibagi-bagi, ada memahami peserta didiknya, atau rencana pembelajarannya, atau melaksanakan pembelajarannya, atau merancang dan mengevaluasi pembelajaran, atau yang mengembangkan peserta didik. Saya lebih ingin ke yang rencana Pembelajaran ya. Berarti kalau rencana pembelajaran tuh Pak Rio maunya yang gimana? Yang teori belajarnya, atau strategi pembelajarannya, atau materi ajarnya Pak Rio? Saya lebih condong ke strategi pembelajarannya, Bu. Oke, berarti fokus kita nanti di supervisi kita nanti ya di kelas, kami akan fokus ke supervisi pedagogik, rencana pembelajaran, dan strategi pembelajaran ya. Begitu betul. Ya Pak Rio ya. Kalau boleh tahu alur belajar Pak Rio nanti di kelas bagaimana Pak Rio? Rencana saya nanti di kelas untuk materi yang akan disampaikan ini pengetahuan dasar peta, Bu. Oh ya, ini ya pengetahuan dasar peta. Di awal saya akan menjelaskan terlebih dahulu, merecall kembali, karena siswa kan sebelumnya di jenjang SMP sudah pernah belajar tentang peta. Gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali pengertian dari peta itu apa, jenis-jenisnya apa. Kemudian saya sampaikan juga di situ terkait proyeksi peta apa. Setelah saya menjelaskan materi, tanya jawab diskusi sebentar, kita bahas terkait soal-soal yang berkaitan dengan peta. Kemudian diakhiri dengan kuis nanti. Oh, kuis ya. Iya. Nanti kuis ini pakai apa Pak Rio? Rencana saya menggunakan aplikasi online Kahoot. Oh, oke. Terus strategi belajarnya gimana? Apakah seperti itu tadi ya berarti strategi pembelajarannya ya? Iya. Juga menggunakan aplikasi Kahoot itu ya? Iya. Apakah ada aplikasi yang lain Pak Rio selain Kahoot? Selain Kahoot mungkin saya menggunakan PowerPoint ya Bu ya, sebagai bantuan agar anak-anak itu paham. PowerPoint-nya di sini dalam bentuk Canva. Jadi mungkin anak-anak lebih paham ilustrasi, kalau proyeksi peta itu yang seperti apa gitu, biar lebih bisa membayangkan gitu Bu. Betul ya, jadi visual lah ya. Iya, berarti Canva yang di PowerPoint-kan ya? Iya, betul. Berarti ada beberapa aplikasi ya Pak Rio ya, menggunakan Canva, juga Kahoot ya? Iya. Tadi Pak Rio mengatakan bahwa penilaiannya itu di Kahoot. Pakai Kahoot. Nah, kalau boleh tahu penilaiannya itu berdasarkan strategi atau metode belajar yang Pak Rio pakai, itu bentuknya seperti apa penilaiannya? Kalau penilaian itu saya cuma menguji pemahaman saja. Kan di awal saya menyampaikan materi terkait peta, kemudian saya melihat kira-kira peserta didik saya ini sudah menangkap belum poin yang saya sampaikan itu melalui bentuk kuis. Nah, saya lihat nanti di kuis kan ada 32 peserta didik, kemudian nanti dilihat kira-kira pemahaman siswanya itu sudah paham belum, lebih banyak yang paham atau yang tidak. Nah, berarti yang tidak nanti perlu di remedi. Iya, maksudnya diberi pengayaan lebih lagi agar lebih paham lagi. Berarti kalau boleh saya simpulkan, penilaiannya bentuknya tertulis ya dalam bentuk kuis. Jadi pertanyaan-pertanyaan pendek gitu ya, karena menggunakan Kahoot ya kan. Iya, waktunya juga terbatas. Oke. Seperti itu sih. Jadi nanti kita sekali lagi saya kuatkan kembali bahwa nanti di supervisi akademis atau klinis kita akan fokus ke pengembangan Pak Rio dalam hal
kompetensi pedagogi di rencana pembelajaran dan strategi pembelajaran Iya, gitu ya Pak betul. Rio ya. Berarti nanti izin ya Pak Rio bisa masuk kelasnya Iya, ya, juga boleh, Bu. diinformasikan kepada siswanya untuk saya ikut bergabung di kelasnya Pak Rio. Oh iya, nanti saya sampaikan. Ada yang ingin diungkapkan lagi Pak Rio mengenai supervisi ini? Tidak ada sih, saya merasa justru supervisi ini penting itu buat saya juga Bu. Karena kadang saya itu menilai kekurangan diri saya sendiri itu sulit. Kita kalau menilai diri sendiri itu lebih ke kelebihannya saja. Iya, Nah, kita iya. perlu orang lain untuk menilai juga biar kita tuh lebih berkembang, lebih bagus lagi. Iya, gitu. betul. Jadi benar-benar kita meyakini bahwa Iya. sebenarnya supervisi akademis ini atau klinis ini adalah paradigmanya memberdayakan dalam Iya, rangka betul. pengembangan ya, pengembangan kompetensi kita sebagai pendidik itu ya, bukan ke penilaian. Iya, betul itu. Terima kasih Pak Rio, kita lanjut di observasi besok ya. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita kedatangan Bu Konita. Bu Konita ini merupakan calon guru penggerak yang akan ikut belajar bersama kita pada hari ini. Gitu ya? Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Oke. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Ini kelas 10C, Adistia. Adistia, Afin. Dir, Ahmad Basori. Ahmad Ridwan. Ada. Ahmad Zaki. Fadlan. Firdawati. Mana? Kenapa semuanya jadi tegang seperti ini ya? Tidak boleh tegang. Holil, Indra, Karisa, Hairul Rozikin, Melina Dwi. Kita hari ini akan membahas soal peta lagi ya. Tentang peta, kita ulang lagi, kita ulas lagi, kita flashback. Di SMP kalian sudah pernah belajar peta. Kita di SMA belajar lagi tentang peta. Sebenarnya peta itu apa? Ada yang masih ingat kemarin peta itu apa? Angkat tangan dulu aja, boleh angkat tangan? Ya boleh, Jaisi. Apa peta? Suatu letak wilayah. Gambar bumi, apa lagi? Penunjuk arah, apa lagi? Hah? Apa? Untuk mengetahui tempat. Betul, gambaran permukaan bumi yang digambarkan dalam sebuah bidang datar yang diskalakan, yang ada skalanya juga. Skala itu apa kemarin? Masih ingat? Betul, perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Kemudian ada bagian-bagian juga di peta yang disebut dengan komponen peta. Ya, waktu ujian kemarin masuk juga di soal nomor berapa itu? Komponen peta. Nomor 7. Nomor 7, kalian diminta untuk mencari komponen peta. Komponen berarti apa? Bagian. Masih ada yang jawabannya tidak ada sangkut pautnya dengan komponen, dengan bagian. Sama seperti tubuh. Bagian dari tubuh kita ada apa saja? Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Ya, sama gitu. Komponen peta juga ada. Apa saja bagiannya? Judul. Judul ini mencerminkan dari isi petanya, harus ada judul. Kemudian apa lagi? Skala. Skala itu perbandingan. Berarti gimana? Kan tidak mungkin digambarkan Indonesia dalam satu lembar kertas dengan ukuran yang sama. Harus ada perbandingan, itu disebut dengan skala. Maka disebut skala 1 banding misalkan 100.000 gitu ya. Berarti artinya apa ini? Putri, apa? 1 banding 100.000. Artinya apa berarti? Gimana yang keras? Betul, 1 cm di peta berarti sama dengan 100.000 cm di jarak sebenarnya. Kemudian ada apa lagi? Nah, biasanya insert misalkan di sini adalah
gambar sebuah pulau. Letak pulau ini di mana? Misalkan ini ada Indonesia di sini ya. Nah, Indonesia di sini, ternyata pulau itu letaknya di sini. Di daerah NTT, diwarnai hitam. Nah, ini untuk menandakan bahwa lokasi pulau ini ada di NTT. Itu fungsi dari inset untuk memperjelas. Kemudian apa lagi? Sudah. Simbol warna lettering, keterangan berupa tulisan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini juga kemarin ada soal terkait hitungan ya. Di soal nomor berapa itu? Yang jawabannya betul siapa kemarin? Nomor 6 ya? Mau coba mengerjakan? Sini, siapa yang mau coba mengerjakan? Boleh. Dwiki Darmawan sudah masuk nih. Silakan yang lain. Karisa. Ya. 2 orang sudah muncul. Ainun Dayat. Naisa Fadlan Putri. Oh, ini sudah banyak. Muhammad Reza. Sudah? Bagas, Afin, Fitri, Wahyu Eko. Knowing Rino, Badru Zaman, Adistia, Nabila, Firda. Sudah? Zaki, Linda. Itu kamu lihat ke sini ya. Jauharul Anang sudah? Sudah semua? 21. Masih ada yang belum bisa dan mencoba? Meli masuk sudah? Dika, Yusril, sudah? Siapa lagi? Atika, Ajay. Siapa lagi? Sudah? Sudah semua ya? Nanda masuk. Nanti yang ikut game 27 orang ya. Yang tidak ada kuota boleh nebeng sama temannya ya. 27 orang sudah. Nurul sudah masuk juga. Sudah? Kita mulai ya. Nanti akan ada beberapa jawaban. Kalian soalnya lihat di depan, menjawabnya menggunakan HP kalian masing-masing. Lihat di sini aja. Berikut ini merupakan komponen yang harus ada di peta kecuali. Silahkan boleh dipilih di HP-nya. Waktunya ini ya, 20 detik. Waktunya 20 detik. 9, 8, nih ada 15 orang yang sudah menjawab benar. 2 orang jawab salah. Jawabannya adalah sudut bearing. Ya, yang bukan kecuali kan ya. Nilai tertinggi di sini ada di Fitri 846. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Untuk memproyeksikan negara Jepang, kita menggunakan proyeksi apa saja? Dua orang yang sudah menjawab.
Ada 4 orang yang jawabnya sudah benar. Dah. Kalau kita lihat posisi Indonesia kan di sini. Posisi Jepang itu ada di sini, ada di sekitar 30 sampai dengan 45 derajat. Lintang utara yang sesuai menggunakan proyeksi apa? Konikal atau kerucut. Ya. Jadi jawabannya adalah konikal atau kerucut. Kita coba cek ya, siapa nilai yang paling tinggi? Apakah Fitri terkalahkan? Lanjut lagi. Lanjut. Ini jawabannya benar atau salah? Berikut ini yang merupakan gambar peta adalah gambar yang kanan. Kira-kira betul apa salah? Ingat, perbedaan peta dan citra tadi ya. Ya. Jawabannya adalah masih ada yang tidak bisa membedakan citra dengan peta. Kalau citra itu adalah foto udara. Kalau peta adalah gambar permukaan bumi. Coba kita cek ya. Tadi siapa yang barusan yang memimpin? Dwiki. Apakah Dwiki akan terkalahkan? Wis. Masih tetap tertinggi ya. Dwiki sudah menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Kita lanjut lagi. Mengapa harus ada skala pada peta? Nah, ini jawabannya. Coba cek. Ayo. Ini kaitannya dengan komponen peta tadi. Berarti 13 orang sudah mengerti ya, sudah paham apa manfaat dari skala perbandingan. Coba kita cek di sini agar membatasi bagian komponen yang ada pada peta. Ini fungsinya apa? Garis tepi. Kemudian untuk mengetahui ketinggian yang ada di masing-masing wilayah. Ini simbol warna, betul. Jadi yang paling betul jawabannya adalah agar bisa melakukan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Coba kita cek apakah Dwiki sudah terkalahkan. Wih, turun. Disalib oleh Ainun. Mana Ainun? Wah, Ainun. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Berikut ini merupakan peta. Nah, ini masa ini kan pulau yang paling terkenal di Indonesia. Wah, ini ada belum pernah ke Bali. Ini kan. Nah, ini fungsinya ada peta. Kita tidak harus datang ke Bali untuk bisa tahu Bali. Ternyata Bali pulau seperti itu. Tadi siapa yang memimpin? Ainun. Toha kalah ya. Dwiki lagi ya. Ini soal kelim. Kita lanjut lagi. Berikutnya. Double poin. Poinnya 2. Berikut ini merupakan peta DKI Jakarta. Kira-kira yang mana? Ini double poin karena soalnya lebih susah ya. B. Ada 7 orang yang menjawab benar. Yang pertama itu adalah peta Papua. Kemudian ini daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ini Samarinda.
Yang betul DKI Jakarta ini, ya. Next, kita lihat apakah Dwiki sudah terkalahkan. Wah, Fadlan. Langsung ya, 3.982. Lanjut ke soal berikutnya. Manfaat peta untuk kehidupan sehari-hari adalah... Wih. Masih ada 2 yang salah ya. Setidaknya dari kita belajar peta hari ini sudah tahu manfaat peta itu apa ya. Oh, masih Fadlan yang memimpin. Ainun, Putri Zahro, Dayat, Dwiki turun jauh sudah ya. Masih ada 3 soal lagi. Gambar tersebut adalah masih ada yang salah. 3 orang yang menjawab bumi, 1 orang menjawab atlas. Kalau atlas itu apa? Kumpulan peta yang berbentuk buku itu disebut dengan atlas. Kemudian itu bukan bumi, itu kan hanya replikanya saja. Jadi yang betul adalah globe. Coba kita cek siapa yang memimpin. Wis. Masih Fadlan. Dwiki naik, Putri Zahro di peringkat ketiga. Masih ada 2 soal lagi ya. Nah, yang ada di lingkaran merah ini kira-kira komponen yang mana? Tadi sudah kita bahas komponen peta. Ayo. Belas orang sudah betul. Itu adalah insert ya, untuk memperjelas posisinya di mana kira-kira peta yang ditampilkan. Kalau legenda itu adalah apa legenda? Legenda keterangan yang berisi simbol-simbol ya, itu legenda. Kemudian ada simbol, simbolnya itu segitiga, garis, keterangan peta. Masih Fadlan ya, Muhammad Reza ini sudah naik. Masih ada 1 soal terakhir. Ini soal benar atau salah. Wilayah ekuator diproyeksikan paling benar menggunakan proyeksi silinder. Betul apa salah? Ekuator itu berarti daerah Khatulistiwa ya. Daerah ekuator itu daerah apa? Khatulistiwa. Salah satu contohnya adalah Indonesia. Kemarin masih ingat proyeksi peta, kalau kutub utara dan selatan. Kutub utara menggunakan proyeksi apa yang kemarin gini? Zenital. Ini bumi, dijiplaknya gini, zenital ya. Kalau Khatulistiwa yang ada di sini menggunakan proyeksi silinder atau tabung. Kalau daerah yang ada di sini kerucut atau konikal. Kita cek ya. Kira-kira siapa pemenang dalam kuis kita pada hari ini? Wih, Putri Zahro adalah pemenang ketiga, Ainun pemenang kedua, dan top skornya adalah Fadlan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Sini Fadlan, boleh maju ini buat Fadlan. Karena sudah belajar dengan baik hari ini. Ya, nanti minggu depan kita kuis lagi. Kita jam kedua berakhir di jam 8.20 ya. 8.15 ya. Ini sudah jam 8.15 tapi belum bel ya. Berarti jam kita sudah berakhir. Nah, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pelajarannya? Libur. Besok main game lagi ya?
Ya, semoga tidak error lagi, jadi biar bisa lancar gitu ya. Nah, sudah silakan boleh dimasukkan dulu buku-bukunya, dirapikan. Terima kasih sudah kooperatif belajar hari ini ya. Kita sudah belajar peta hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Silakan istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rio. Gimana nih? Udah selesai observasi loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi berlangsung dengan alhamdulillah sedikit ada hambatan tapi lancar ya. Lancar banget, alhamdulillah. Nah, jadi langsung saja kita ngobrol ya karena kesibukan kita masing-masing jamnya full. Pak Rio, kalau boleh saya dulu ya ingin mengemukakan setelah saya ikut ke kelas Pak Rio melakukan supervisi klinis, saya bisa menyimpulkan bahwa Pak Rio ini sudah melaksanakan pembukaan dengan baik. Misalnya menyapa siswa atau murid dengan absen satu persatu, kemudian ada kegiatan apersepsi, kemudian bertanya kepada siswa pembelajaran hari ini kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin. Juga saya lihat Pak Rio itu interaktif dan variatif ya. Strateginya yang dipakai juga bervariasi, materi ajarnya juga variatif. Lalu pemanfaatan IT-nya juga luar biasa. Jadi saya lihat tadi ada Canva, ada PowerPoint, kemudian ada Kahoot ya. Terus juga ada rewards untuk anak yang nilainya paling tinggi ya, luar biasa. Jadi itu juga memberikan semangat bagi siswa-siswa. Nah sekarang gilirannya Pak Rio nih. Pak Rio bisa nggak melakukan refleksi bagaimana proses belajar atau kegiatan belajar mengajar di kelas tadi? Ya, kalau dari kegiatan pembelajaran itu tidak luput dari adanya kesalahan ya Bu ya. Tadi kalau saya merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung, yang sudah saya lakukan, ada beberapa kekurangan. Yang pertama saya sadari dan juga sangat nampak sekali itu, yang pertama itu ada gangguan koneksi internet. Yang pertama itu ada gangguan koneksi internet sehingga pada saat tadi menampilkan Kahoot sempat blank, sempat laptopnya error. Jadi saya harus merestart ulang laptop, kemudian menyalakan kembali internet dari handphone gitu karena lokasinya juga jauh dari jangkauan internet. Jadi itu kekurangan yang pertama. Tapi tadi sempat teratasi, dialihkan dengan pembahasan soal yang lainnya secara manual, kita membahas secara manual. Baru kemudian hambatan IT itu juga bisa terlaksana lagi di akhir karena sudah teratasi. Kemudian juga saya merasa ada kekurangan di pengelolaan kelas. Saya merasa hanya terfokus di beberapa poin saja, di beberapa titik saja. Saya kurang menyebar gitu. Ada beberapa anak yang mungkin tidak terjangkau oleh saya gitu. Itu tadi. Saya merasa kekurangan ada di situ. Kalau boleh saya ulang kembali, menurut Pak Rio, hambatan dalam proses pembelajaran tadi adalah sinyal ya, gangguan sinyal. Apakah betul? Juga karena gangguan sinyal tersebut, Pak Rio tidak bisa melaksanakan pembelajaran menggunakan Kahoot. Ya betul. Begitu. Padahal sudah direncanakan ya Bu ya. Iya. Terus juga dalam hal pengelolaan kelas, Pak Rio merasa bahwa hanya ada di satu titik aja, tidak semua titik ya dikunjungi atau didekatin ya siswa. Apakah boleh saya mengatakan bahwa Pak Rio tidak begitu berkeliling mendatangi siswa-siswa satu kelas? Betul begitu ya, berarti begitu. Menurut Pak Rio, hambatan tersebut apakah bisa diatasi? Sebenarnya kalau hambatan itu bisa bisa diatasi. Dengan apa Pak Rio? Ya dengan memberi umpan balik mungkin untuk siswa yang berada di pojok, kemudian saya datangi, saya chat gitu. Karena memang ketika siswa saya tanyakan, saya beri kesempatan untuk berpendapat hanya pada titik-titik tertentu saja, sehingga tidak memungkinkan saya untuk jalan. Yang tempat duduknya di pojok itu tidak terjangkau karena mereka sangat jauh dan juga tidak mau mengemukakan pendapat, tidak berani mungkin ya. Mungkin mereka mau ngomong tapi takut atau bagaimana, sehingga saya untuk mengunjunginya itu jarang gitu.
Mungkin nanti di pembelajaran yang akan mendatang bisa didesain ulang kembali untuk posisi duduknya. Kan tadi sudah memetakan tuh siapa-siapa saja yang cukup aktif di kelas, itu mungkin dipindah posisinya. Nanti mungkin dengan adanya perubahan posisi mungkin juga mempengaruhi juga daya tangkap anak juga, mereka keberaniannya untuk berpendapat juga gitu mungkin. Untuk yang internet tadi ya, penggunaan Kahoot kan di akhir juga akhirnya terlaksana Iya, ya. betul. Kalau memang Pak Rio mengatakan hambatannya adalah Di IT. IT ya, pengelolaan Kahoot karena internet jaringan sinyal yang sempat hilang gitu. Nah, kalau pada akhirnya sudah terlaksana, itu bagaimana cara Pak Rio mengatasinya tadi? Saya Sehingga mengatasi. terus tiba-tiba internetnya hadir kembali. Iya, tadi kan sempat blank. Kemudian saya cek koneksi internet saya sebenarnya ada. Kemudian laptopnya saya restart, saya matikan, kemudian saya alihkan dengan pembelajaran lain. Agar waktu jam pembelajaran itu tidak terbuang sia-sia, saya menggunakan untuk membahas materi yang sudah didapatkan siswa, kita bahas soal, kemudian saya cek lagi, dan ternyata sudah bisa. Menurut Pak Rio, selain hambatan internet dan pengelolaan kelas gitu ya, apalagi hambatan yang Pak Rio rasakan? Misalnya ada kaitannya dengan pemanfaatan IT misalnya? Oh ya, tidak semua siswa itu memiliki koneksi internet dan juga gawai. Jadi ada beberapa siswa yang tidak dapat mengikuti kuis. Jadi tadi ada 32 siswa, tapi yang bisa mengikuti Kahoot dalam kompetisi kuis tersebut hanya 27 orang. Sehingga mengakibatkan beberapa siswa yang tidak memiliki koneksi internet itu dikumpulkan dengan siswa lain untuk bisa bekerja sama menjawab Jadi kuis. sehingga diferensiasinya terlihat juga ya. Iya, betul. Terus menurut Pak Rio, tadi gimana cara solusinya mengatasi itu? Ada kesenjangan gawai di sini ya. Kesenjangan gawai dan kesenjangan paket data. Iya, betul. Menurut Pak Rio bagaimana cara Pak Rio nanti mengatasinya? Kalau untuk tadi masih belum teratasi karena Iya, masih dadakan. iya. Untuk kedepannya mungkin Iya, akan saya buat kuisnya per kelompok saja, 2 atau 3 orang nanti saya desain. Salah satu di antaranya itu punya pakai data Iya, dan gawai. Jadi semua bisa berkontribusi dalam kuis. Nah, itu benar sekali ya Pak Rio. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, menurut Pak Rio, dari angka 1 sampai 10, keberhasilan Pak Rio ini dinilai di angka berapa? Menurut saya ada di angka 7,5. Angka 7,5 ya. Iya. Apa indikator keberhasilan menurut Pak Rio? Indikator keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar kali ini menurut Pak Rio? Kalau menurut saya keberhasilan dari proses belajar mengajar tadi itu yang pertama siswa itu dapat memahami inti dari materi yang saya sampaikan. Itu dibuktikan dengan tadi pada saat melakukan kuis lebih banyak siswa yang dapat menjawab dengan benar dibandingkan yang tidak bisa menjawab dengan tepat seperti itu. Itu kriteria keberhasilan menurut saya. Indikatornya ya, yang pertama. Kemudian, yang kedua. yang kedua siswa itu juga antusias juga senang juga dalam proses belajar. Nah itu jadi indikator keberhasilan. Kalau siswanya senang juga kita akan mendapatkan vibes positif juga. Iya, Oh, berarti pelajaran yang sudah saya berikan dapat diterima dengan baik. Seperti itu. Juga dibuktikan dengan evaluasinya juga, siswa juga dapat menjawab pertanyaan kuis dengan baik. Dan itu menyenangkan sekali tadi saya lihat ya, interaktif sekali itu. Bahkan ada Inspiring siswa juga untuk saya. Minta lagi, Pak lagi. Iya betul, gitu, Pak, padahal jamnya sudah habis. lagi kuis karena menggunakan Kahoot ya anak-anak Iya. itu. Nah tapi memang kendalanya itu tadi ya paket Iya, data. betul. Kecenderungannya anak-anak itu beli paket data hanya untuk chat gitu Iya. kan. Ketika dipakai untuk kegiatan belajar mengajar, biasanya sih beberapa siswa mengatakan tidak ada paket data untuk itu. Betul. Berarti Pak Rio, yang terakhir kita simpulkan, bagaimana strategi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Rio tadi? Kalau dapat disimpulkan, strategi pembelajaran yang sudah saya lakukan Ya. sudah cukup baik, tapi belum sempurna karena banyak sekali kekurangannya dan perlu saya lakukan evaluasi lagi, refleksi lagi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung agar kedepannya bisa Agar lebih baik strateginya, lagi. Ya. strategi pembelajaran yang dilakukan lebih baik lagi. Iya, betul. Ada lagi yang ingin diungkapkan Pak Rio mengenai supervisi klinis kali ini? Dari supervisi ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Dari adanya supervisi ini saya jadi tahu nih, apa saja kekurangan saya dan yang perlu ditingkatkan. Yang sebenarnya bukan kekurangan ya. Iya betul. Iya. Ya.
kita Nggak tuh mungkin bisa lah ya, bisa mengoptimalkan gitu mengoptimalkan ya, betul. Bisa mengoptimalkan. Dapat feedback juga, masukan dari tadi. Mungkin bagaimana cara mengatasi, Iya, betul. mungkin dari perbedaan siswa harus bagaimana strateginya agar mendapatkan pembelajaran yang sama, materi yang sama, juga cara belajar yang sama. Berarti Pak Rio setuju nggak bahwa supervisi akademik ini atau supervisi klinis ini sebenarnya memberdayakan kita semua. Jadi tujuannya untuk mengembangkan ya, bukan untuk menilai, mengembangkan Pak Rio sebagai yang disupervisi, juga saya sebagai supervisor. Setuju Betul, nggak Pak Rio? saya setuju sekali. Karena dengan adanya supervisi ini berarti guru itu akan selalu berkembang. Ya, selalu berkembang. Pembelajaran Ya, yang ada betul. kekurangan kita tutupi lagi. Betul. Dan di sini juga kita juga mengambil manfaat dari nilai kolaboratif di antara Iya, rekan betul. sejawat gitu. Terima kasih ya Pak Rio sudah Sama-sama, berkenan untuk Bapak. membantu saya dalam supervisi akademik kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget ya.